Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nazifa Diaul Haq dari kelas 1B dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 230414065. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah metodologi studi Islam. Yang pertama, saya akan membahas apa itu metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam ini tidak hanya membatas tentang agama Islam, melainkan tentang budaya, agama, dan ilmu. Yang pertama, metodologi studi Islam ini membahas tentang agama. Nah, agama ini menuntun manusia menjadi manusia yang mempunyai akhlak yang tinggi. Nah, dengan akhlak yang tinggi ini berpengaruh kepada budaya, menjadi budaya yang tinggi dan terhormat. Nah, setelah agama dan budaya ada juga ilmu. Ilmu ini menuntun masyarakat Islam mencapai peradaban yang lebih maju. Nah, dengan metodologi studi Islam ini kita sebagai masyarakat Islam menjadi paham bahwa ternyata Islam ini sangat luas dan secara ilmiah juga sangat luas. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengapa kita harus paham tentang metodologi studi Islam. Karena memahami metodologi studi Islam ini tidak rugi. Mengapa? Karena kita bisa paham bahwa ternyata persebaran studi Islam itu sangat luas loh ke berbagai negara, bahkan banyak sekali negara. Tapi tidak tentang ilmunya saja, bahkan tentang agamanya, terus tentang budayanya gitu. Dan kita juga bisa paham secara ilmiah. Nah, mengapa juga penting banget gitu? Karena Islam ini mampu menyesuaikan diri dari pengaruh globalisasi dalam membangun bangsa dan negara ini, serta mampu hidup toleran dalam keberagaman yang mengacu pada sumber yang paling utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pembahasan yang ketiga yaitu metodologi studi Islam ini memiliki 3 metode. Yang pertama ada Bayani, Burhani, dan Irfani. Kalau Bayani ini yaitu sistem pengetahuan Islam yang bertolak titik dari nas. Nah, itu tentang pengetahuan dasar. Nah, Bayani ini biasanya memecahkan masalahnya tentang ibadah. Terus yang kedua ada Burhani. Kalau Burhani ini adalah sistem pengetahuannya dengan akal atau al-aqli. Nah, ini tuh pendekatan epistemologinya dimaksudkan untuk memberi dinamika kepada pemikiran tarjih atau pemikiran keislaman. Dan terakhir ada Irfani. Kalau Irfani ini kepada yang bersangkutan dengan batin nurani, jadi seperti meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa. Bahasan yang keempat ini yaitu apa sih karakteristik Islam, ada apa aja. Yang pertama yaitu ada Rabbaniyah. Rabbaniyah ini yaitu agama yang bersumber dari Allah. Ada Insaniyah. Insaniyah itu adalah agama yang diturunkan untuk manusia. Ada Sumuliyah yaitu Islam sebagai agama yang lengkap. Ada Al-Waqiah yaitu realistis. Ada Al-Wasatiyah yaitu seimbang, dan ada Al-Wudhu yaitu jelas. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan yang kelima tentang perkembangan studi Islam di negara atau kota. Nah, di sini aku cuma mau jelasin di 3 kota atau 3 negara. Yang pertama ada kota Baghdad. Kota Baghdad ini sejak lahir telah dikenal menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan Islam. Nah, pada masa setelah masa Al-Masyhur, kota Baghdad ini semakin termasyhur tentang peradaban Islamnya. Nah, pada masa keemasan itu pada Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya itu Al-Ma'mun. Nah, di kota Baghdad ini ada perguruan tinggi juga yang terkenal pada zamannya yaitu Nizamiyah. Nizamiyah ini lahir berdiri pada 455 Hijriah atau 1063 Masehi. Nah, dilengkapi dengan perpustakaan kaya raya yang bernama Bait Al-Hikmat. Nah, di sana juga ada ulama yang sempat mengajar yang bernama Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, di sana itu Nizamiyah itu hidup hampir 2 abad. Hajarnya itu karena perdebatan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Itu tuh pada tahun 1258 Masehi. Nah, yang kedua ini ada dari Mesir. Di Mesir ini ada perguruan tinggi yang namanya Al-Azhar. Al-Azhar ini sangat terkenal sekali hingga sekarang. Nah, pada awalnya Al-Azhar ini dibangun dengan kurikulum sekte Syiah. Terus waktu pada zaman Al-Hakim bi Amrillah ini, Al-Azhar juga membangun
perpustakaan yang sama namanya kayak di Baghdad, yaitu Bait Al-Hikmah. Itu tuh pada masa Al-Hakim bi Amrillah kan. Terus tahun 567 Hijriyah atau 1171 Masehi, Daulat Fatimah ini dikembangkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, di situ dirombaklah kurikulum Al-Azhar yang sangat rombak gitu menjadi Sunni, dari Syiah kurikulumnya menjadi Sunni. Nah, ternyata Al-Azhar ini masih berdiri hingga sekarang dan tampaknya akan hidup selamanya gitu, akan berdiri selamanya. Nah, yang ketiga ada perkembangan studi Islam di Spanyol, tepatnya di Andalusia. Kalau di Spanyol ini lebih ke bidang ekonomi, tetapi tentang studinya juga ada, yaitu pola pendidikan Islam di Andalusia. Ada 2 lembaga pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan khutab atau pendidikan dasar, dan ada juga pendidikan universitas atau pendidikan tinggi. Kalau pendidikan khutab itu biasanya dilakukan di rumah-rumah, kalau pendidikan universitas kampus gitu. Mungkin sekian dari saya, semoga bisa diterima oleh Bapak dan semoga penjelasannya cukup jelas juga. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bapak.